di telapak kaki dia simpan. Boleh taat sama pimpinan, bagus. Taat sama atasan, harus. Tapi jangan sampai mengalahkan ketaatan kita kepada Allah. Pimpinan kan batin tahu surga, batin tahu neraka. Mentau surga, tahu neraka kan rumah dai. Nah, ini sikap kita bagaimana memperlakukan Allah. Wa madinuk, apa agamamu? Sikap kita terhadap Islam, agama ndai kan, ya, ketika ndai morike, bagaimana kita berislam? Apakah kita sudah hidup diatur dengan aturan Islam? Apakah kita sudah rela mengikuti syariat Allah, aturan Islam? Kenyataannya masih banyak orang belum rela diatur dengan aturan Islam. Allah perintahkan sholat, dia tidak sholat. Perintahkan puasa, mati puasa. Allah larang khamr, aina nono khamr aja di. Allah larang ain pak botok aja dikerali. Ain nah riba aja ku dikerali. Riba. Ya. Bagaimana kita berislam? Apakah aturan Islam sudah kita terapkan kepada diri kita, anak kita, istri kita, keluarga kita? Sudahkah kita ajarkan Islam dengan baik? Anak-anak baik ini. Sudahkah kita didik anak kita dengan Islam? Kenyataan akiknya dari anak TK, anak SD, dia lebih hafal nyanyian daripada Quran. Coba di sini tes bu. Periksa bu HP anak-anak daika, mau mereka murotal Quran atau nyanyian atau artis-artis. Isi imbik cek. Bagaimana kita mendidik anak kita dengan Islam? Ya. Jadi yang kedua, bagaimana kita memperlakukan agama Allah? Allah perintahkan, ya, contoh wanita muslimah menutup aurat. Hukum berjilbabnya wajib. Wajib menutup aurat. Toy membojoki syariat Islam. Kerajaan Bima ini syariat Islam berjalan, Pak. Tahun 70-an, mada pertama Mayar Bojoki tahun 77 di terminal Aka Amba, seluruh masyarakat, ya, mesiwe kan kani au rimpu ke sama loh kani cadar, Pak. Dek punya kesejarah para rimpu Bojoka. Itulah syariat Allah. Karena syariat Islam itu tegak di kerajaan Bima. Toina. Ake rimpu tiwara orang ngemo or cepek rompi. You can see, kau boleh lihat aku. Ya. Nak ketai gentiri banyak maaf ini. Ya, banyak maaf dosi. Ya. Sudah banyak hilang rasa malunya. Ake lain sepeda mini mani rok mini. Nauzubillah. Ya, syariat Allah malah jadi permainan. Dosi wajib menutup aurat. Paling tinggi muka dan telapak tangan. Ake contoh bagaimana kita berislam. Lebih afdal tutup seramu rimpu aja. Pala ake waras idom kan rimpu. Gaidori hati-hati teroris itu. Teroris itu tanggung miro. Syariat Allah itu. Kalau kita bilang orang bercadar berarti tuan dai, ina dai itu. Nenek dai teroris. Hati-hati. Syariat Allah. Contohnya itu, sikap kita bagaimana kita berislam. Ya.
Kita memperlakukan syariat Allah itu seperti apa? Itu yang bisa membuat kita berhasil menjawab pertanyaan kubur. Ya. Yang ketiga, waman nabiyuk, siapa nabimu? Sikap kita kepada nabi kita Rasulullah seperti apa? Apakah kita sudah mengikuti sunnah Rasul? Banyak maaf ya, Mada harus sampaikan. Ya, ndaike masih jauh daripada mengikuti sunnah Nabi, masih jauh. Banyak maaf. Contoh perkara to'i ini masih banyak ndaike do Islam menonori makui. Nonori makui. Padahal nggak Rasulullah, orang beriman makan dan minum dengan tangan kanan. Setan makan dan minum dengan tangan kiri. Tapi kita masih banyak tangan kiri ngahar, nono, dimakui. Contoh ini. Kalau kita mengaku umat Rasulullah, kita mesti kenal bagaimana sunnah Nabi. Nabi mempraktekkan syariat dengan lengkap, mulai masuk WC sampai mengatur negara lengkap. Tiwara syariat yang mengalahkan Islam. Boleh cari agama manapun, masuk WC diatur. Lu ada WC kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar WC kaki kanan, ghufranak. Ngaha baca doa. Ya, doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sampai-sampai mau menyisir rambut Rasulullah berdoa. Alhamdulillah Allahumma kama hasanta khalqi fahsin khuluqi. Mau keluar rumah Rasulullah baca doa. Nente onta kendaraan Rasulullah baca doa. Dendai kilo sadi umalin baca doa kefui. Senang hencar dengan aku main hencar. Itu syariat Allah. Bagaimana kita mau mengikuti Rasulullah sedangkan kita tidak pernah tahu ya sunnah Nabi. Sampai Nabi mau mencontohkan ne'emaru Rasulullah kalau tidur miring kanan, Mbak. Tangannya disimpan di pipi, miring kanan. Baru baca doa. Ada beberapa doa yang bangun tidur baca doa. Kalau kita tahu ilmunya 24 jam mau rindai ke dicatat terus pahala oleh Allah. Ngaha baca doa diberi pahala, habis makan diberi pahala. Ada WC diberi pahala, keluar WC beri pahala. Tapi sayang kita banyak tidak tahu tentang itu. Karena apa? Tidak mau belajar. Tidak paham Islam. Makanya ayat pertama wahyu yang turun, ayat apa? Iqra. Baca. Lain aku sembahyang, baca. Artinya apa? Berilmu dulu. Baru bisa baik Islam dari. Dan tahu ilmu. Ya pun luas sembahyang mana tahu. Kalau ilmunya kita nggak tahu. Bagaimana cara berwudu bisa baik kalau ilmu tentang wudu kita tidak tahu? Ya banyak maaf ini. Maka didik anak-anak kita dengan Islam, Pak. Supaya dia tahu berislam dengan baik. Ya. Nah itu contoh. Bagaimana kita mengikuti sunnah Nabi. Ya. Syariat Allah, berjilbab perempuan, ya. Syukur orang bercadar, alhamdulillah baik. Bagus, pertahankan itu. Ya, pertahankan. Ya. Kemudian sunnah Nabi. Ya, banyak foto sunnah Nabi. Termasuk domone Bapak Aki. Tahu jenggot sunnah Nabi. Masya Allah. Ya, air kempaan Pak Adom kan jenggot ini. Kadang-kadang wara dom kempaan Pak. Lampa guru jenggot kan lampa guru jenggot. Hati-hati. Kalau ada orang berkata begitu berarti dia menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, kan jenggot ini sunnah Nabi. Tahu terjengkol. Ya, lain yang wajib kan sunnah Nabi. Nanti suara jenggot di kelembo ada dalam kebunnya ini. Ya. Iya. Nanti. Foto itu dari ini. Kemudian kembali kepada 3 pertanyaan kubur. Setelah dia berhasil menjawab pertanyaan kubur, Allah berkata kepada malaikat, lapangkan kuburnya. Kubur yang sempit kan dilapangkan oleh malaikat. Kemudian Allah memerintahkan untuk memperlihatkan tempatnya di surga. Sejak dikubur, Allah sudah memperlihatkan, ini nanti tempatmu di surga seperti ini. Kira-kira mampu nggak Allah memperlihatkan? Mampu. Aki zaman HP ini, dari bioskop, dari film mampu. Awali rumah. Diperlihatkan tempatnya di surga. Kemudian terakhir datanglah seorang yang berpakaian putih, harum baunya, mukanya cahaya, mendekati si mayit yang soleh. Kemudian ditanya oleh si mayit itu, man anta, siapa engkau? Orang itu menjawab, ana amaluka soleh, aku adalah amal solehmu, aku yang akan menjadi temanmu sampai hari kiamat. Ternyata amalan dai, amal soleh kita ini nanti akan berupa sebentuk manusia yang putih, bersih, harum, yang akan menemani kita di dalam kubur. Amal soleh itu akan seperti itu nanti. Kemudian mayat orang beriman ini, karena dia sudah melihat tempatnya di surga, dia berkata kepada Allah, Rabbi ajil alaina sa'ah, Rabbi ajil alaina sa'ah. Ya Allah, cepatkanlah datangnya hari kiamat. Allah. Karena dia sudah melihat tempatnya di surga. Nah, bagian pertama, Nabi bercerita tentang saat-saat menjelang kematian hamba Allah yang saleh. Kemudian Nabi melanjutkan, wa amma abdul fajir, adapun hamba Allah yang fajir, yang banyak durhaka kepada Allah, ketika dia akan mati datang Israel dengan serombongan malaikat. Malaikat yang datang mukanya hitam, pakaian serba hitam, membawa kain kafan dari neraka untuk dimasukkan ruh orang yang durhaka. Ya. Maka mulailah dicabut nyawanya dengan paksa dari ujung kakinya. Ya. Keluarnya ruh itu sangat sengsara. Ya ayatuhan nafsul khaba'is, ukhruji ila sahitallahi wa ghadab. Wahai ruh yang buruk, keluarlah engkau menuju murka dan kemarahan Allah. Kadang-kadang waratu madiki, domu sakrat ini, dia melihat ke atas, serome, ya, melihat kiri dia tersenyum, melihat kanan tersenyum, mukanya manis. Itu yang dia lihat, malaikat yang datang, malaikat yang berbaju putih, pakaian putih, dia melihat, tertawa, dia senyum. Tapi waraja domadeki, lihat ke atas dahu, serusak, dahu, kiri kanan kiri, ya, isi madar dan kelianak, ya. Banyak maaf, Mada pernah menyaksikan 2 kali dom sakrat ini. Pertama, ya, mudah-mudahan Allah ampuni, ya, beliau. Hakiki cuman bercerita, bukan membuka aib, tapi untuk diambil ibrah, pelajaran. Ya, di ruang pelajaran undai. Doke mau orwinte lokon. Pahu nih mau orwinte mau naudzubillah. Di ketika mai keluarga, Pak Ustadz tolong tioja Pak Ustadz. Ya. Saya madaga. Demune
dek bune kombe Pak Ustad dek lao saya rotiong ternyata do ki bang sakra. Akhirnya doh ada kompenan coba-coba untuk mentalkinkan la ilaha illallah. Au jawaban si fulan ni, dia bukan mengikuti la ilaha illallah, malah nepepak urima saya beberapa kali. Suaranya banyak maaf, sama suara Elijah Rangga. Sampai terpaksa madasok di keluarga ni, beku uwain, maaf itu uwain Pak Ustaz. Banyak maaf Ibu Roh. Rahim ke nasembea jarum. Iyo ti pernah sembea Pak Ustaz. Otak tahun ji. Oh Ustaz anan kah? Para upah anan. Oh Ustaz. Biar amam ke. Talqin dia amam. Sampai enggak ibu-ibu memarah. Oke kejadian kamu cerai, Enggak ibu-ibu ke arah kampung ake Pak Ustaz Ahmad Dawara tarawih itu ke iha-ihan jauh. Setiap pun dari do Islam gini, do mengkelayu ngapuasa gini. Ya, pala sebagian dari do Islam kan, laut teh kepacu ajaran. Teh pacu ajaran ngapuasa gini. Sehingga banyak maaf sama persis Elijah. Itu pertama. Kedua ada pernah saksikan do masakrat Allah sanawaga persis au kain ciiri neringanku. Lain cerita do meringan. Jadi hati-hati. Ya. Nampak be singaun dari manusia. Nepangkat kombima isi orang kombima sepangkat na jabatan percuma. Kita tidak bisa lari daripada kematian. Ya. Kemudian ruh itu ditarik paksa, dimasukkan di dalam kain kafan yang kasar, dinaikkan ke langit. Begitu langit pertama gahi malaikat, maha darruhul khaba'ith, ruh siapa yang buruk, yang bau. Disebut namanya, ini ruhnya fulan bin fulan. Disebut amal-amal buruknya, kebiasaannya disebut. Setiap pintu langit, malaikat sangat keberatan membuka pintu langit. Keberatan malaikat ya. Sampai Rasulullah membacakan surat Al-A'raf ayat 179. La tufattahu abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamal fis sammil khiyam. Tidak akan dibukakan pintu langit dan sulit untuk bertemu surga sampai onta masuk ke lubang jarum. Artinya orang yang durhaka seperti itu langit saja menolak, tidak ingin dibuka. Sulit bertemu surga sampai onta masuk ke lubang jarum. Loh, kalau lubang jarum. Kemudian setelah sampai di atas langit ketujuh, gahi rumah ka uktubu kitab abdi fi sijjin. Pastikan, tetapkan nyawa hambaku yang ini dalam neraka sijjin. Kemudian ruh itu dikembalikan ke bumi, dibanting dengan kasar. Hadis Nabi kira, dibanting dengan kasar. Kemudian dia dihidupkan kembali, datanglah Mungkar wa Nakir bersama seorang malaikat tukang pukul, Zabaniyah. Kemudian ditanya dia, Man Rabbuk? Siapa Rabbmu? Ilo camai.
Foto malaikat kan, Zabaniyah kan. Fala Dari beribu telo. darbatan wa yasiru Munesit aja. sayhatan yasmauha kulla syai'in illa saqalan. Dipukul kepalanya dengan palu godam dari besi. Dia berteriak, teriakannya dapat didengar oleh seluruh makhluk kecuali dua, manusia dan jin tiloringa. Binatang-binatang dan ringa kudu mengadi azab adir-adir. Allah. Bama dinuk, apa agamamu? Saya tidak tahu. Siapa nabimu? Saya tidak tahu. Bodoh malaikat kan paling bodoh. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, sempitkan kuburnya. Kubur yang sempit semakin sempit, dijepit dia oleh kubur, sehingga hancur tulang belulang. Ya. Kemudian Allah perlihatkan tempat duduknya di neraka. Ini nanti tempat dudukmu di neraka, tempatmu di neraka ini. Kemudian datanglah bayangan hitam, makhluk hitam yang jelek, yang buruk, yang busuk baunya. Si mayat yang durhaka ini bertanya, mana anta, siapa engkau? Ana amaluka sayyi'ah, aku amal burukmu. Aku yang akan menjadi temanmu sampai hari kiamat. Kemudian gaido ake, Rabbi la tuqimus sa'ah, Rabbi la tuqimus sa'ah. Ya Allah, jangan dulu datang hari kiamat. Ya Allah, tunda, jangan datangkan hari kiamat. Karena dia sudah tahu tempatnya di neraka. Mengapa ini bisa terjadi? Karena dia ketika hidup, sikapnya terhadap tiga hal ini tidak baik. Sikapnya kepada Allah tidak baik. Allah tidak ditaati, Allah didurhakai, Allah dilawan perintahnya, Allah dimaksiati. Sikapnya kepada Islam tak baik. Islam jadi permainan, Islam dihina, Islam dilecehkan. Tidak ingin diatur dengan aturan Islam. Waradone kelampa aturan Islam, menjalankan syariat Islam, malah orang yang itu diejek, dipermain-mainkan. Sikapnya kepada Nabi kita tidak baik. Ya. Menghina sunnah Nabi, menghina syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, nah itulah hadis yang disampaikan oleh sahabat Al-Barra bin Malik dari Rasulullah yang bercerita tentang dua keadaan, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kita yang hadir ini pasti dua hal ini pasti kita dapat, husnul khotimah atau su'ul. Tinggal bagaimana kita menjalani hidup. Apakah kita hidup ini ingin taat kepada Allah, ingin berislam dengan baik, ingin mengikuti sunnah Nabi dengan baik, atau sebaliknya? Allah tak butuh amal kita, kita yang butuh Allah. Sedunia naik durhaka, durhaka lah rumah, Allah tidak mungkin turun pangkat lah. Lain punya Pak Camat, kepala desa, lurah. Kalau warganya sudah tidak percaya, lengser ya. Allah tidak pernah turun pangkat. Allah Al-Qawi wal-Aziz, maha kuat, maha perkasa, maha gagah, Al-Ghani, maha kaya. Kita yang butuh Allah. Ya. Maka jangan sia-siakan sisa hidup dari kita. Umur yang ada ke depan ini sisa Pak. Ya, umur kita yang ke depan ini sisa. Sisa berapa? Wallahualam. Bisa jadi sisa sebulan, kurang sebulan, atau sisa setahun. Ya. Banyak kejadian. Ya, hedangnya kesigi, doho sama. Tahu-tahu subuh ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi, berita keluarga. Orang lampak ulula akib. Hormati aku subuh nanti wara subuh. Ya. Bunga maru semporo hati tu wali.
Menjelang hari kiamat gaya Rasulullah akan terjadi al-mautul faj'ah. Banyak kematian-kematian mendadak. Menjelang hari kiamat banyak kematian mendadak. Sebabnya macam-macam. Tiara sukun, bunga lampa, ya, kecelakaan, main lalu autotrek, plak, mati di tempat. Tiara sukun. Ya. Kadang sama sekali mati kecelakaan, bunga nuntung. Ya. Bunga nuntung. Bara mau, nanti yang meninggal madang. Bara bunga joget. Pernah ada deh di YouTube kan? Pernah? Bunga joget gini, ketapek kan? Makanya gahi Nabi kan? Rajulun mata ala ma'asha alaih. Seseorang itu akan mati berdasarkan kebiasaan apa yang dia lakukan ketika dia hidup. Banyak maaf. Ake wara buih keluarga mada awadompu. Mudah-mudahan Allah maafkan beliau. Bunga Pak Acatur gini. Bunga Pak Acatur. Ponda. Oh, ada catur ini. Wara wali menggori Pak Adom, dulam Pak Adom ini. Tapi ada juga kasus yang lain. Wara di HP kah, di YouTube kah. Bunga sujud Pak. Mati lalu. Tahu deh. Mati tuh Pak. Bunga sembilan. Pedam deh. Wara mau bunga ngaji Pak. Wara di Jepara. Bunga ngaji Pak. Dia tuh. Mati lalu. Alangkah beruntungnya kematian seperti itu. Ya, gai Nabi kan man asya ala syai'in mata ala syai'in mata alaih. Siapa yang mempunyai satu kebiasaan, di atas kebiasaan itulah dia mati. Kalau hari-harinya biasa maksiat, biasa durhaka, dengan durhaka itulah dia akan mati. Kalau hari-harinya biasa amal soleh, biasa berbuat baik, dia akan mati di atas salah satu amal soleh. Ya. Mungkin sedang menuju masjid, mungkin gori sembahyang. Ini berabina. Ya, jadi hati-hati. Ya, maka pesan terakhir yang saya pesankan, mari manfaatkan sisa umur kita ini sebaik-baik. Ya, cepat kembali sama Allah. Cepat perbaiki sembahyang ini. Ya, tepati waktu sholat. Sungguh kita tidak beradab. Diundang manusia kita tepat waktu, tapi Allah yang mengundang kita kasih sisa waktu. Tidak punya adab kepada Allah. Kita nanti akan dihinakan oleh Allah. Penuhi masjid-masjid Allah. Jalankan syariat Allah dalam rumah tangga dari keluarga kita. Tutup aurat istri kita, anak kita. Yang laki-laki sholat berjamaah di masjid, ramaikan masjid. Saudara kita yang masih jauh dari Islam, lain musuh Pak, umpama nih rasi doma Cina angin dai hati sembea buat nono lain musuh dai saudara dai Pak. Ajak dia pelan-pelan kembali kepada Islam dengan kasih sayang. Anja kasar wali nih mentang-mentang dai mau sembea ketupang gue mikir sembea lu neraka begitu. Aina. Nabi tidak pernah merubah seseorang itu dengan kasar. Nabi merubah dengan akhlak yang baik. Dengan tutur kata yang santun, yang lembut, yang menyentuh hati. Ya, bukan membuat orang lari. Dakwah Islam itu membuat orang itu ingin dan rindu. Lain ada ringan nasihat ingin kelefiko main apa tuh? Karena apa? Salah kita menyampaikan. Ya, kita salah menyampaikan. Maka ajaklah saudara kita yang masih jauh dari Islam kembali kepada Islam. Dan itu merupakan amal soleh. Ya, amal soleh. Ya. Jam 10 kurang 10. Ayo bohong ini naik. Ya.
Jadi kesimpulannya jamaah rahimakumullah, hidup kita ini sangat sebentar, ya, sangat sebentar di atas dunia ini, singkat sekali, ya, singkat sekali. Jangan sia-siakan umur kita. Umur dari manusia itu berarti pernah bertambah. Ya, waradom menggahi ke umur ke bertambah. Waradom dede, umurnya bertambah. Biasanya anak-anak muda ini, para tradisi ulang tahun, undang gulengan, ya, weli kuitar menae mune meja aki, nah, umurna umpama 21, ya, tahu lilin 21, edit tiup lilin, narawa wali rawa do kafir barat happy birthday to you, ya. Tuyul. Kebiasaan do kafir. Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Hanya kebiasaan do Yahudi, do Majusi, penyembah api, do Nasrani, kebiasaan mereka. Kita tidak pantas meniru itu. Dia warasi ada anak ulang tahun di luar. Ya. Kalau hari kelahiran kita neloasi, kalau usah sedekah. Iya. Ya Allah, umur saya sudah berkurang hari ini, genap 45 tahun. Berarti sudah 45 tahun perjalanan hidup saya. Saya tidak tahu ya Allah, sisa berapa umur saya. Saya sadar ya Allah, dosa saya lebih banyak daripada kebaikan. Untuk menutup dosa-dosa saya bersedekah ya Allah. Mudah-mudahan dengan sedekah ini Allah ampuni dosa-dosa. Itu yang benar. Lain happy birthday tuyul dorimu. Hari yang merana. Audo Belanda menjajah Islam deh. Dek mau anda ini kebiasaan akeh. Tiwara ketai Nabi ke sahabat tiwara. Karena kita dijajah Belanda 350 tahun. Jajah Portugis, di Belanda. Kebiasaan mereka itu yang kita ikuti. Ya termasuk baju rok mini, kanirok itu kayak pakaian tuh Belanda menjajah itu. Ya. Nah, jadi manfaatkan sisa umur kita sebaik-baiknya. Jangan sampai kita belum kembali kepada Allah, dosa masih banyak. Allah sudah mengutus malaikat Israil. La sholli wa la shaim. Tidak pernah sholat, tidak pernah puasa. Mara do Islam, saudara mereka puasa, maka lahir ti puasa. Insya Allah rakit tiwaran. Para ke kota ke Oreman. Oh maka lahir puasa, caru sih rokok. Caru lu di warung hari. Maka lahir ke puasa. Sampai wara do Cina manggai do kafir kan do Cina ini. Dak kunggahin apa? Inai. Saya ke lain ja Islam. Bala saya ke hal adeku. Na erongko tanda do Islam ni. Do kafir ini. Palandai sama Islam mati kecoy dan sama Islam na caru rongko. Caru hinti rongko. Dia tidak merasa malu, tidak merasa berdosa. Ya. Tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah sembahyang. Ya. Dom kelahiran minimal seminggu sekali, Jumat sekali umpama kan. Akid tidak pernah kau nih Jumat pernah. Dia tidak pernah injak masjid. Dia datang ke masjid ketika sudah menjadi mayat. Tidak pernah konda sigi. Sekali main di sigi baru mati jadi mayat. Banyak kejadian seperti itu. Ore pak. Ya. Terakhir Mada akan tutup satu ayat surat Al-Mu'min ayat 99. Penyesalan ahli ma'asi, ahli maksiat. Penyesalan orang yang ahli durhaka kepada Allah. Ya. Ketika nyawanya sudah di kerongkongan, mengasah kerat.
Qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, jangan dulu kau cabut nyawaku. Aku akan mengerjakan amal yang soleh yang dahulu ketika aku hidup aku sia-siakan. Mau di kerongkongan nawakin. Ede amporau di rumah, rawang Bali. La'alli amal solihan, supaya aku dapat mengerjakan amal soleh. Au dari rumah? Qala kalla. Lain Allah. Ya. Qala kalla. Lain lampu, tapi kalla. Au arti kalla? Sekali-kali tidak. Kalau la itu tidak. Tapi kalla lebih dahsyat. Qala kalla di rumah. Sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumil ba'tsun. Sebentar lagi kau akan masuk diseret ke dalam kubur sampai hari kiamat nanti. Menyesal ingin kembali mengerjakan amal soleh, tetapi nyawa sudah di kerongkongan. Maka kata Rasulullah, innallaha yaqbalu taubatan abdi ma lam yughargir. Allah masih akan mengampuni taubat hambanya sebelum ghargharah. Al ghargharah, ghargharah ka elina di kerongkongan. Allah gaya Rasulullah masih akan mengampuni dosa hambanya sebelum ghargharah elina. Masih ghargharah dah ini taubat percuma, tertutup pintu taubat. Maka jangan sia-siakan umur ini, Pak. Ya, sudah kita kembali kepada Allah cepat. Ya, syukur kita doa menjaga sholat 5 waktu, pertahankan sampai mati, sampai bertemu Allah. Bahkan tingkatkan terus ibadah. Yang masih jauh dengan Islam, cepat kembali kepada Islam, Pak. Tiwa ngaundai berhadapan rumah tiwa. Ya. Oh nenteng kamu nentai ngau kuni kuasa berarti mungkin ain tundai Fir'aun kan hebat mengau, ya tentara Fir'aun kan hebat ya tiwa binasa ya. Jadi kita tidak akan bisa lari dari Allah, ya kita pasti akan bertemu Allah, berhadapan dengan Allah, dan akan kita pertanggungjawabkan semua amal yang kita lakukan, ya amal daily, Pak. Kita lakukan terang-terangan atau ndai ke kelampar dosa tiwarado edan ndai ya. Lihat tahu kami atau rawi maksiat, ya. Tidak ada manusia yang melihat. Allah Maha Al-Latif, Allah itu Maha halus. Ilmunya Allah itu sangat halus, sensitif. Zaman akhir Pak, zaman CCTV, ada CCTV? Ya. CCTV dai pasang ya CCTV. Madawara CCTV tidak umakan. Madalwa kontrol lewat HP. Ya, madalau di Jawa lo TBB kontrol lewat HP itu. Maka bagian depan, bagian dalam cukup lewat HP. Edeku hebat teknologi manusia. Dia punya edeku aluk hebat teknologi rumah kan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Yaumatu belas sarair, semua rahasia akan dibongkar oleh Allah. Tidak ada yang bisa kita tutup-tutupi. Ya, maka itulah ya tausiah yang mampu Mada sampaikan. Kombi cukup bawa jauh dari ya. Ya, karena perjalanan masih jauh, jam 10. Ya, jam 10. Nah, cukup ya, insya Allah mudah-mudahan Mada menyampaikan ini banyak maaf, ikhlas, mudah-mudahan ini menjadi nasihat untuk Mada dan untuk kita dohra. Ya, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang baik, yang nanti kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan jangan sampai naudzubillah kita menjadi hamba Allah yang durhaka, yang akan mati su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik. Ya, husnul khotimah atau su'ul khotimah tergantung kita bagaimana menjalani hidup.
Kita taat kepada Allah, taat kepada agama Allah, taat mengikuti sunnah Rasulullah, insya Allah husnul khotimah. Amin. Ketika kita tidak taat kepada Allah, durhaka maksiat, tidak taat kepada aturan Islam, tidak taat kepada Rasulullah, siap-siap su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Kami sendiri Pak Upang, ya apa yang mampu Mada sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang dan lebihnya Mada mohon maaf. Mada tidak bisa berlama-lama jam 10 ya, karena perjalanan hampir 2 jam. Ya. Ya, sebelum Mada akhiri, Mada mohon maaf, mungkin ada penyampaian yang salah atau yang mungkin kurang enak didengar, mohon untuk dimaafkan. Tapi insya Allah Mada niat ikhlas menyampaikan ini, berharap semua kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Nah, demikian saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.